1256 Pertempuran Primordial Kaisar Tubuh Surgawi. Ketika suara Ling Zanzi terdengar, energi spiritual yang deras berkumpul di belakangnya, dan siluet besar secara bertahap terbentuk. Dalam waktu beberapa tarikan napas, tubuh besar itu telah sepenuhnya terkondensasi dan muncul di mata semua orang, menarik banyak perhatian. Itu adalah siluet yang tingginya 1 kaki dengan 3 bola melayang di belakang kepalanya yang terus berputar dengan tekanan tak terlukiskan yang menyapu keluar, menyebabkan ruang terdistorsi dari tekanan. Ketika tubuh abadi berdaulat ini muncul, itu telah menyebabkan keributan di kota surga barat dengan rasa hormat dan iri di mata semua orang karena mereka tahu asal-usul tubuh abadi berdaulat ini. Tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial, peringkat ke-24 dalam 99 peringkat tubuh surgawi berdaulat. Pada zaman kuno, ada kultivator puncak yang dikenal sebagai Kaisar Pertempuran Primordial yang menciptakan energi spiritual pertempuran, perpaduan antara kehendak pertempuran dan energi spiritual. Kekuatan bertarungnya begitu menakutkan sehingga dia bisa berada di peringkat teratas, bahkan di zaman kuno. Tapi Kaisar Pertempuran Primordial jatuh dengan warisannya yang hilang, tapi Kaisar Pertempuran Langit Barat menemukannya dengan keberuntungan. Dengan menggunakan warisan itu, Kaisar Pertempuran Surga Barat dengan cepat tumbuh dan melangkah ke alam berdaulat surgawi juga. Tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial ini ditinggalkan oleh Kaisar Pertempuran Primordial, dan membutuhkan kondisi yang sulit untuk berkembang. Di antara 4 anak suci, hanya Ling Zanzi yang berhasil membudidayakannya, dan itu menakutkan. Bagaimanapun, tidak sembarang kekuatan bisa memiliki benda langit berdaulat peringkat 24. Apa asal mula tubuh abadi berdaulat Mu Chen? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Haha, tubuh abadi berdaulat Mu Chen hanya setinggi beberapa ratus kaki. Berapa banyak energi spiritual yang bisa dikandung sosok itu? Perbandingannya benar-benar kurcaci dan raksasa. Saya khawatir tubuh abadi berdaulat Mu Chen akan segera hancur setelah bergerak. Bisikan memenuhi langit dan bumi saat Kaisar Pertempuran Langit Barat menyaksikan dengan mata menyipit. Tapi dia tidak melihat tubuh abadi berdaulat Ling Zanzi, tapi tubuh abadi berdaulat keemasan keunguan milik Mu Chen. Mungkin orang lain tidak bisa merasakan apapun, tapi dengan persepsi seorang penguasa surgawi, Kaisar Pertempuran Surga Barat bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tubuh kecil itu. Namun, meskipun dia tidak bisa mengetahui asalnya, dia tahu bahwa tubuh abadi berdaulat Mu Chen sama sekali tidak lebih lemah dari tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial. Mu Chen benar-benar beruntung memiliki tubuh abadi berdaulat seperti itu. Tidak heran Kaisar Api sangat mementingkan dia. Kaisar Pertempuran Langit Barat memandang Kaisar Api dan tersenyum. Dengan tubuh abadi berdaulat ini, dia mungkin memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Ling Zanzi. Tetapi jika dia ingin menang, saya khawatir itu tidak akan mudah. Terlepas dari kekuatan yang telah ditunjukkan Mu Chen, masih ada batasan dari kultivasinya sebagai penguasa bumi yang lebih rendah. Tidak mudah baginya untuk melompati perbedaan kultivasi, belum lagi Ling Zanzi adalah seorang elit di antara penguasa bumi besar. Jika Mu Chen adalah penguasa bumi besar saat ini, maka Kaisar Pertempuran Surga Barat mungkin harus mengakui bahwa dia memiliki peluang besar untuk mengalahkan Ling Zanzi, tetapi sayang sekali tidak ada yang namanya "jika" di dunia ini. Kaisar Api tidak menanggapi kata-kata Kaisar Pertempuran Surga Barat tetapi hanya membalas dengan senyuman. Untuk beberapa alasan, Kaisar Pertempuran Langit Barat merasa tidak nyaman saat melihat senyuman Kaisar Api. Setiap kali Kaisar Api menunjukkan senyuman ini, Mu Chen akan mengeluarkan kartu truf yang mengejutkan. Anak nakal itu masih memiliki kartu truf yang lebih kuat. Kaisar Pertempuran Surga Barat melihat siluet Mu Chen dengan kaget dan alisnya disatukan. Tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial. Berdiri di atas tubuh emas abadi, Mu Chen melihat siluet besar itu dan tatapannya berkedip. Dia sedikit terkejut bahwa Ling Zanzi akan memiliki tubuh abadi berdaulat yang begitu tinggi. Tidak heran Ling Zanzi akan mengabaikan semua penguasa bumi besar. Dengan tubuh abadi berdaulat itu, tidak ada yang bisa dilakukan oleh penguasa bumi besar biasa terhadapnya. Di medan perang penguasa bumi raya, hanya Liu Xingchen yang memaksa saya untuk mengeluarkan tubuh abadi penguasa saya. Tapi dia membayar harga yang mahal karenanya. Sekarang, saya ingin tahu apakah Anda juga akan membayar harga yang mahal. Ling Zanzi muncul di tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial dan menatap Mu Chen. Ketika dia selesai berbicara, tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial meledak dengan kilau. Cahaya berkumpul di langit dan terbentuk menjadi tombak dengan rune pertempuran yang menutupinya, memancarkan kehendak pertempuran yang deras. Setiap tombak dapat merobek-robek penguasa bumi kecil, dan dengan jumlah seperti itu, bahkan penguasa bumi besar tidak akan bisa mearayan diri.
Ini adalah pemandangan yang spektakuler. Kemampuan Sovereign, badai tombak pertempuran. Ling Zanzi menjentikkan jarinya dan tombak-tombak itu terbang seperti hujan badai. Itu mirip dengan awan hitam besar yang menyelimuti Mu Chen dan tubuh emas abadi dengan suara yang menusuk telinga yang secara konsisten bergema di cakrawala. Melihat bayangan yang dilemparkan oleh tombak, ekspresi Mu Chen berubah menjadi suram dengan matanya sedikit menyipit sebelum kedua tangannya dengan cepat menyatu dan tubuh emas abadi di bawah kakinya meledak dengan kilau keunguan keemasan. Cahaya keabadian. Cahaya keemasan keunguan berfluktuasi di sekitarnya dan terbentuk menjadi cangkang telur keunguan-keunguan yang menyelimuti Mu Chen dan tubuh emas abadi. Tubuh emas abadi adalah evolusi dari tubuh abadi matahari besar, dan kemampuan pertahanannya jauh melebihi yang terakhir. Dengan Immortal Lustre, itu memberi tubuh emas abadi pertahanan yang lebih kokoh. Saat kilau keemasan keunguan meledak, tombak-tombak itu menghantam cahaya keemasan keunguan sebelum mereka melambat dan membeku di tempat sementara mereka berada beberapa meter dari tubuh emas abadi. Melihat dari jauh, tubuh emas abadi ditutupi dengan tombak seperti landak. Enyahlah. Mu Chen membelalakkan matanya dan kilau keemasan keunguan menyapu, sebelum dia menginjakkan kakinya. Tubuh emas abadi meraung dan gelombang suara berdesir seperti badai dan meniup tombak ke belakang. Tombak yang tersapu ke belakang ditembakkan ke arah Ling Zanzi. Huff. Ling Zanzi membentuk segel dengan tangannya dan tombak-tombak itu larut ke dalam battle wheel sebelum mereka mengepungnya. Tubuh surgawi kaisar pertempuran primordial menginjakkan kakinya dan sosoknya yang besar menerkam, bersama dengan energi spiritual yang deras, dan menyerbu ke arah tubuh emas abadi dengan cara yang biadab. Tanah di bawah tubuh emas abadi juga hancur tetapi Mu Chen tidak menunjukkan jejak mundur saat menghadapi tubuh surgawi kaisar pertempuran primordial. Dia mengendalikan tubuh emas abadinya untuk menyerang juga. Dua siluet besar terjalin bersama di hutan dan mereka mengacungkan tinju mereka, bersama dengan energi spiritual yang sangat besar yang menyebabkan ruang angkasa hancur dan tanah runtuh sebelum jurang raksasa terbentang di antara langit dan bumi. Para penonton di alun-alun tercengang pada saat ini saat mereka melihat dua siluet pertempuran, terutama ketika mereka melihat bagaimana tubuh emas abadi Mu Chen yang kecil dapat menahan serangan destruktif dari tubuh surgawi kaisar pertempuran primordial, mata mereka hampir keluar dari rongga mata mereka. Itu adalah tubuh surgawi kaisar pertempuran primordial. Bahkan penguasa bumi raya tidak bisa menahan salah satu jabnya. Tapi meski begitu, itu tidak bisa melakukan apapun pada tubuh abadi penguasa yang misterius milik Mu Chen. Mereka awalnya merasa bahwa setelah Ling Zanzi memanggil tubuh surgawi kaisar pertempuran primordial, situasinya akan berat sebelah. Namun kenyataannya, tubuh abadi berdaulat Mu Chen yang misterius tidak lebih lemah dari tubuh surgawi kaisar pertempuran primordial. Pertempuran yang mengguncang bumi mendatangkan malapetaka di hutan dan bukit-bukit diratakan di jalur dua siluet. Tubuh emas abadi dan tubuh surgawi kaisar pertempuran primordial bertempur bersama dengan segudang gelombang energi yang menyapu keluar, dengan ruang angkasa yang hancur dan pecahan-pecahan beterbangan. Ketika kedua siluet itu ditembakkan kembali, siluet besar mereka menyebabkan gunung-gunung runtuh. Ling Zanzi berdiri di atas bahu tubuh surgawi kaisar pertempuran primordial dengan wajah menghitam. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen benar-benar dapat menghadapinya sampai pada tingkat ini dan bahwa tubuh abadi berdaulat yang misterius akan sangat merepotkan untuk dihadapi. Tubuh abadi berdaulat apa yang dibudidayakan oleh orang itu? Mengapa tidak lebih lemah dari tubuh surgawi kaisar pertempuran primordialku? Keengganan muncul di mata Ling Zanzi. Dia telah menyapu banyak lawan yang berada pada level yang sama dengan tubuh abadi berdaulat ini. Tapi hari ini, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa pada Mu Chen. Orang ini tidak normal, dan tidak bijaksana untuk menyeret pertempuran. Ayo selesaikan sekarang. Tatapan Ling Zanzi berkedip-kedip saat dia menatap Mu Chen dengan sedikit kesungguhan, tidak lagi memiliki penghinaan seperti sebelumnya. Menghadapi Mu Chen, Ling Zanzi jelas tahu bahwa dia tidak bisa menahan diri jika dia ingin menang. Dia tidak lagi ragu-ragu dan menarik napas dalam-dalam. Ada kilatan cahaya dingin di matanya. Dia menginjak kakinya, dan segelnya mulai berubah. Saat segelnya berubah, 3 bola cahaya di belakang tubuh surgawi kaisar pertempuran primordial langsung meledak dengan kilau yang menyilaukan, dan Mu Chen sepertinya telah memperhatikan bahwa bola-bola itu tampaknya dipenuhi dengan siluet, lalu pupil matanya menyempit dengan tiba-tiba. Sebenarnya ada pasukan elit di dalam bola itu. Bab 1257 Tubuh Emas Abadi vs Tubuh Surgawi Kaisar Pertempuran Primordial. 3 bola cahaya di belakang tubuh surgawi kaisar pertempuran primordial meledak dengan segudang cahaya setinggi kaki, dan Mu Chen terkejut melihat siluet di bola itu. Apa itu?
Murid Mu Chen menyipit saat dia melihat ketiga bola dengan kilau spiritual berkumpul di matanya, yang meningkatkan penglihatannya. Setelah melihat dengan jelas, Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan menyadari bahwa ketiga bola itu dipenuhi dengan siluet dalam baju besi berat. Mereka sedang duduk dengan kehendak pertempuran mereka yang tak terbatas melonjak keluar. Mereka sebenarnya adalah pasukan yang cukup besar. Bola-bola itu telah terbentuk menjadi ruang kecil yang dapat mengumpulkan begitu banyak pasukan. Wajah Mu Chen berubah ketika dia menyadari bahwa mereka masih memancarkan kekuatan hidup, itu berarti mereka bukan boneka. Jadi ini adalah kedalaman dari benda langit Kaisar Pertempuran Primordial. Dengan menyimpan pasukan di bola-bola itu, pasukan akan memberikan kehendak pertempuran sebelum menyatu dengan energi spiritual pengguna, menghasilkan energi spiritual pertempuran yang tak ada habisnya. Pada saat ini, Mu Chen mengerti mengapa Ling Zanzi dapat memiliki battle will yang begitu kuat meskipun tidak memimpin pasukan. Ternyata dia telah menyembunyikan pasukannya di dalam bola itu. Benda langit Kaisar Pertempuran Primordial benar-benar tangguh. Mu Chen menghela nafas dalam hatinya, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat benda langit berdaulat yang aneh. Berdiri di atas kepala benda langit Kaisar Pertempuran Primordial, Ling Zanzi tahu bahwa Mu Chen telah melihat kedalaman benda langitnya ketika dia melihat Mu Chen menatap bola. Penglihatan yang cukup tajam. Suaranya dengan acuh tak acuh bergema tanpa niat untuk bersembunyi. Dia menginjak kakinya dan kilau yang menyembunyikan pasukan secara bertahap menghilang, memperlihatkan mereka. Di ruang kehendak pertempuran saya memiliki 1 juta pasukan yang akan memberi saya kehendak pertempuran tanpa akhir. Ling Zanzi dengan samar menjawab. Meskipun kualitas jutaan itu tidak dapat dibandingkan dengan pasukan pembantai roh dan pembasmi iblis Mu Chen, mereka unggul dalam kuantitas. Selain itu, mereka berkultivasi di ruang benda langit Kaisar Pertempuran Primordial sehingga kehendak pertempuran akan cocok dengan Ling Zanzi, dan kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan penguasa bumi besar pun akan merasa takut. Tidak banyak orang saat ini yang bisa memaksaku untuk mengungkapkan kedalaman tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordialku. Ling Zanzi menatap Mu Chen tanpa riak di matanya, tetapi niat membunuh yang kuat. Tapi semua orang yang telah mencapainya telah mengambil kepala mereka sebagai rampasan perangku, dan kamu juga tidak akan menjadi pengecualian. Ketika suara Ling Zanzi terdengar, jutaan pasukan itu meledak dengan suara gemuruh yang menghancurkan bumi dan wajah mereka memerah. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh dengan lonjakan kuat dari kehendak bertempur yang membumbung tinggi ke langit. Kehendak pertempuran mereka mengalir ke arah tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial. Seiring dengan masuknya kehendak pertempuran, tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial mulai tertutup rune pertempuran dan tekanan yang tak terlukiskan menyelimuti seluruh wilayah ini. Mu Chen juga tiba-tiba menyipitkan matanya ketika dia merasakan bahwa tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial semakin kuat. Sebelumnya, Ling Zanzi masih belum mau mengungkapkan keberadaan pasukan itu. Tapi saat ini, dia tidak bisa diganggu tentang itu. Jadi di bawah kendali penuhnya, dia segera mengeluarkan kekuatan penuh dari pasukan beranggotakan jutaan orang itu. Saat tekanan yang menakutkan menyelimuti tanah ini, tanah di bawahnya mulai runtuh, dan pepohonan mulai terkoyak dan berubah menjadi tumpukan abu. Tekanan itu begitu menakjubkan sehingga bahkan 4 orang yang bertempur agak jauh pun terpengaruh olehnya, dan mengarahkan pandangan mereka ke atas. Ketika Ling Jianzi dan Ling Longzi melihat keadaan Ling Zanzi ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka terkejut bahwa Ling Zanzi dipaksa untuk mengungkapkan rahasianya untuk berurusan dengan penguasa bumi yang lebih rendah. Sebagai murid dari Kaisar Pertempuran Langit Barat, mereka secara alami tahu betapa kuatnya benda langit Kaisar Pertempuran Primordial. Namun, mereka berdua tidak berhasil melakukannya. Di antara mereka berempat, hanya Ling Zanzi yang berhasil. Di masa lalu, siapapun yang memaksa Ling Zanzi sejauh ini adalah kultivator yang sangat dekat dengan penguasa bumi yang disempurnakan. Oleh karena itu, mereka terkejut bahwa penguasa bumi yang lebih rendah sekarang telah mencapainya. Mu Chen ini benar-benar berubah menjadi harimau yang berpura-pura menjadi mangsa. Mata Ling Jianzi dan Ling Longzi bersinar saat mereka dengan cepat mengerti. Jika Mu Chen tidak terlalu sulit untuk dihadapi, Ling Zanzi pasti tidak akan mengungkapkan rahasia tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordialnya. Dibandingkan dengan keterkejutan mereka, meskipun Sumu dan Chumen terkejut dengan kekuatan yang diungkapkan Mu Chen, mereka merasa lega di dalam hati. Mereka sebelumnya khawatir Mu Chen akan kalah terlalu cepat, dan Ling Zanzi akan bebas untuk mengubah situasi, mengusir mereka berdua dari medan perang. Tapi sepertinya Mu Chen berhasil menjerat Ling Zanzi. Kita harus mendapatkan kemenangan dalam periode ini. Pikiran serupa muncul di hati Sumu dan Chumen.
Mereka harus memahami waktu yang telah diperjuangkan Mu Chen untuk mengakhiri pertempuran mereka sehingga mereka dapat membantu Mu Chen. Mereka jelas tidak berpikir bahwa Mu Chen bisa bertarung dengan Ling Zanzi. Dengan pemikiran ini, Su Mu dan Chu Men dengan panik melepaskan energi spiritual mereka. Bahkan serangan mereka berubah menjadi lebih tajam saat ini. Haha, kalian berdua ingin segera berurusan dengan kami untuk membantu anak nakal itu. Ling Jianzi dan Ling Longzi secara alami memahami niat mereka saat mereka mengejek. Sepertinya pemanasan kami telah membuat kalian menganggap kami sebagai orang lemah. Karena itu masalahnya, maka izinkan kami menunjukkan betapa kejamnya kenyataan. Menghadapi serangan kekerasan Su Mu dan Chu Men, Ling Jianzi dan Ling Longzi tertawa saat mereka mulai meluncurkan pembalasan yang lebih kuat, menutupi seluruh wilayah dalam bentrokan energi spiritual yang intens. Mu Chen tidak memperhatikan fluktuasi itu. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada Ling Zanzi dan benda langit kaisar pertempuran primordial. Ketika Ling Zanzi mengendalikan pasukan beranggotakan jutaan orang untuk memadukan kehendak pertempuran dengan energi spiritualnya, itu telah menyebabkan tubuh surgawi kaisar pertempuran primordial berubah menjadi lebih menakutkan sampai-sampai Mu Chen merasakan bahaya yang kuat datang darinya. Bahkan Mu Chen harus mengakui bahwa Ling Zanzi adalah lawan yang sangat merepotkan. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen duduk di bahu tubuh emas abadi dan mulai membentuk segel. Menghadapi Ling Zanzi yang ganas, dia tidak punya pilihan selain melakukan yang terbaik. Ling Zanzi dengan acuh tak acuh menatap Mu Chen dan bergerak ketika kekuatan tubuh surgawi kaisar pertempuran primordialnya telah melonjak. Melambaikan tangannya, tubuh surgawi kaisar pertempuran primordial meledak dengan kilau setinggi kaki sebelum membuka mulutnya dan kehendak pertempuran yang tak ada habisnya terbentuk menjadi pilar cahaya besar yang membumbung tinggi ke langit. Pada saat yang sama, rune pertempuran di tubuhnya terpisah dan membumbung tinggi ke langit juga, mengalir ke pilar besar dengan gelombang destruktif yang memancar keluar. Para penonton di alun-alun terkejut saat melihat pilar cahaya itu. Meskipun melalui layar, mereka masih bisa merasakan fluktuasi yang mengerikan. Wajah Liu Xingchen berubah menjadi tidak sedap dipandang pada adegan ini. Ling Zanzi bahkan tidak menggunakan jurus ini saat mereka bertarung. Jelas, Ling Zanzi tidak berpikir bahwa dia, Ling Xingchen, memenuhi syarat untuk menggunakan jurus ini. Tapi itu berarti Mu Chen akan berada dalam bahaya, karena Liu Xingchen tidak berpikir bahwa Mu Chen memiliki peluang untuk menghadapi serangan Ling Zanzi ini. Dibandingkan dengan tatapan heran di luar, Ling Zanzi dengan acuh tak acuh menatap Mu Chen, sebelum perlahan-lahan membentuk segel dengan tangannya. Saat dia membentuk segel, pilar yang menjulang tinggi dengan cepat berubah menjadi jari besar yang memancarkan aura kuno. Jari itu terlihat sangat realistis, ditutupi dengan rune pertempuran yang tak terhitung banyaknya dengan kehendak pertempuran yang deras yang menyapu langit dan bumi. Bahkan langit pun menjadi gelap dan bergetar karena tekanan. Menatap Mu Chen dengan tatapan gelap, senyum kejam muncul di sudut bibir Ling Zanzi. Pada saat berikutnya, suaranya yang dalam tiba-tiba bergema di seluruh langit dan bumi. Kemampuan berdaulat, pertempuran jari kaisar yang merobek langit. Mu Chen, kamu akan mati kali ini. Saat suaranya bergema, lapisan awan runtuh dan langit terkoyak. Lubang hitam terbentuk dengan pecahan-pecahan ruang angkasa, seolah-olah jari itu telah menghancurkan segalanya. Tanah tempat Mu Chen berdiri juga runtuh. Dia mengangkat kepalanya ke arah jari besar itu dengan ekspresi serius. Tak lama kemudian, Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan segelnya dengan cepat berubah. Seiring dengan perubahan segelnya, kilau keemasan keunguan mulai berkumpul di tubuh emas abadi dan membentuk 15 rune. Melihat 15 rune itu, Mu Chen tidak berhenti di situ, karena dia tahu bahwa tidak mungkin untuk menahan gerakan Ling Zanzi hanya dengan 15 rune abadi ilahi. Kilauan kristal berkedip di mata Mu Chen sebelum pagoda yang mengkristal bergetar hebat dari dalam tubuhnya, mengekstraksi energi spiritualnya untuk mengubah dan memperkuatnya. Dari kekuatan ekstraksi yang keras, bahkan Mu Chen merasakan sakit yang menyengat dari otot-ototnya. Tetapi juga di bawah ekstraksi kekerasan inilah kilau keemasan keunguan meledak dari tubuh emas abadi dengan lebih banyak rune keabadian ilahi yang terbentuk. 16, 18, 20, 23. Ketika dia membentuk 20 rune, mata Mu Chen mulai menjadi gelap, karena dia mencapai batasnya. Seharusnya sudah cukup. Mengangkat kepalanya untuk melihat jari itu, 23 rune keabadian ilahi milik Mu Chen saat ini adalah batas dari tubuh emas abadi miliknya. Mari kita lihat apakah kemampuan berdaulat dari tubuh surgawi kaisar pertempuran primordial Anda atau tubuh emas abadi saya akan berdiri tertawa pada akhirnya. Dengan sebuah kehendak, 23 rune keabadian ilahi menerkam dan kilau keemasan keunguan menyilaukan seluruh cakrawala. Pada saat ini, 23 rune keabadian ilahi juga telah terbentuk menjadi sebuah jari.
Rune keabadian ilahi, segudang transformasi jari abadi. Raungan terdengar dari dalam hati Mu Chen sebelum jari itu membumbung tinggi ke langit dengan aura misterius dan abadi. Itu kemudian berbenturan dengan jari besar yang turun di bawah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya di langit. Pada saat itu juga, seakan-akan ruang angkasa membeku. Bab 1258 mengerikan. Kedua jari itu melesat melintasi cakrawala dan beradu. Pada saat kontak itu, seluruh wilayah membeku sejenak. Energi spiritual antara langit dan bumi meharayan diri ke segala arah, seolah-olah mereka takut dihancurkan oleh kehebatan yang menghancurkan. Badai energi spiritual yang terlihat dengan keras menyapu keluar dari titik tabrakan dan badai tersebut mengoyak tanah yang dilaluinya. Hutan besar itu benar-benar lenyap dengan semua bentuk kehidupan yang musnah di bawah gelombang kejut. Semua orang tercengang oleh kekuatan destruktif dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Bahkan jika penguasa bumi besar terperangkap dalam gelombang kejut ini, mereka kemungkinan besar akan jatuh. Bukankah mereka berdua sedikit terlalu mengerikan? Ini adalah konfrontasi antara penguasa bumi besar dan bumi kecil, jadi mengapa ini begitu menakutkan? Ada penguasa bumi besar yang menyaksikan adegan ini dengan ekspresi pahit. Tingkat konfrontasi ini telah melampaui imajinasi mereka, menyebabkan mereka mengalami sedikit keterkejutan. Monster. Banyak orang bergabung dan menghela nafas, aku ingin tahu siapa yang lebih unggul dari konfrontasi ini. Kemungkinan besar itu adalah Ling Zanzi. Tubuh surgawi kaisar pertempuran primordial terlalu menakutkan, dan dia masih mendapat bantuan dari kehendak pertempuran sejuta pasukan. Bahkan jika badan surgawi penguasa Mu Chen misterius, dia tetaplah penguasa bumi yang lebih rendah pada akhirnya. Jadi saya tidak berpikir dia bisa menghadapi Ling Zanzi. Siapa tahu bahwa Mu Chen bahkan lebih dari monster daripada Ling Zanzi. Jika Mu Chen juga berada di penguasa bumi besar, saya khawatir bahkan Ling Zanzi tidak bisa melawannya. Kalimat ini telah menyebabkan banyak orang jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Kekuatan bertarung yang ditampilkan Mu Chen terlalu menakutkan. Dia hanya berada di penguasa bumi kecil, namun dia memaksa Ling Zanzi sejauh ini. Bagaimana jika dia melangkah ke penguasa bumi besar? Betapa menakutkannya dia. Pada saat itu, mungkinkah dia bahkan bisa bertarung dengan penguasa bumi yang disempurnakan? Semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan menggelengkan kepala mendengar pemikiran ini. Meskipun penguasa bumi yang disempurnakan hanya tampak seperti alam di atas penguasa bumi yang lebih besar, perbedaan di antara keduanya sangat drastis. Penguasa bumi yang disempurnakan dikenal sebagai pintu gerbang penguasa surgawi. Sebagai eksistensi yang paling dekat dengan penguasa surgawi, tidak ada satupun penguasa bumi yang sempurna yang tidak bisa ditaklukkan. Ini adalah sesuatu yang dapat dilihat dari jumlah di 3 medan perang. Ada beberapa ratus di medan perang penguasa bumi kecil, hampir 200 di medan perang penguasa bumi besar, dan kurang dari 10 di medan perang penguasa bumi yang disempurnakan. Dengan demikian, orang bisa tahu betapa menakutkannya penguasa bumi yang sempurna. Selama mereka yang berada di level itu tidak memprovokasi penguasa surgawi, mereka praktis tak terkalahkan di dunia 1000 dewa. Itu juga berarti bahwa banyak orang telah menolak kemungkinan Mu Chen dapat menghadapi penguasa bumi yang disempurnakan sebagai penguasa bumi yang lebih besar. Sementara pikiran para penonton menjadi liar, Kaisar Pertempuran Surga Barat dan Kaisar Api juga memiliki mata terpaku pada layar. Mu Chen itu benar-benar agak mampu. Badan surgawi berdaulat miliknya pasti bisa berada di peringkat 15 besar. Tidak heran mengapa dia bisa memaksa Ling Zanzi sejauh ini. Kaisar Pertempuran Langit Barat perlahan berkata. Pada saat ini, dia telah melihat betapa kuatnya tubuh emas abadi dan mulai mengakui kekuatan Mu Chen. Dalam hal benda langit berdaulat, benda langit Kaisar Pertempuran Primordial benar-benar lebih rendah. Kaisar Api tersenyum. Menurutmu siapa yang akan muncul sebagai pemenang? Setelah hening sejenak, Kaisar Pertempuran Langit Barat menjawab, dalam pertempuran ini, saya khawatir tak satu pun dari mereka yang bisa unggul. Saya memprediksi bahwa hasilnya adalah mereka berdua akan terluka parah. Meskipun dia tidak mau mengakui bahwa Ling Zanzi dipaksa sejauh ini oleh Mu Chen, Kaisar Pertempuran Surga Barat bukanlah seseorang yang tidak memiliki kemurahan hati, karena dia tahu bahwa Kaisar Api secara alami dapat melihatnya lebih tepat daripada dirinya sendiri. Namun, dia segera menyipitkan matanya dan melanjutkan, tapi, meskipun tubuh surgawi berdaulat Mu Chen sangat kuat, dia akan kalah karena kultivasinya. Setelah bentrokan ini, energi spiritualnya praktis terkuras. Dia tidak akan bisa lagi bertarung dengan Ling Zanzi, jadi, meskipun bukan suatu kemuliaan bagi Ling Zanzi untuk menang dengan cara ini, dia masih akan menjadi yang terakhir bertahan.
Kaisar Pertempuran Langit Barat, bagaimanapun juga, adalah seorang penguasa surgawi. Jadi penglihatannya secara alami melebihi orang lain. Sementara yang lain masih belum bisa menilai hasilnya, dia sudah melihatnya. Dengan senyum tipis, Kaisar Api menganggukkan kepalanya. Apa yang dikatakan Kaisar Pertempuran tidak salah. Tapi, saya khawatir tidak akan semudah itu untuk mengalahkan Mu Chen. Melihat senyum misterius tergantung di bibir Kaisar Api, Kaisar Pertempuran Surga Barat merasakan sudut bibirnya bergerak-gerak dengan kegelisahan muncul di dalam hatinya. Mungkinkah Mu Chen masih memiliki kartu truf lain? Bagaimana mungkin? Semua orang menahan nafas sambil dengan gugup melihat ke layar. Di medan perang, badai energi spiritual akhirnya memudar dan situasinya berangsur-angsur cerah. Hal pertama yang mereka sadari adalah bahwa hutan telah lenyap, semua yang berada dalam radius 1000 mil telah diratakan dengan tanah dengan retakan-retakan menyeramkan di tanah. Tanah juga terbelah menjadi dua, dengan tubuh surgawi Kaisar Pertempuran dan tubuh emas abadi berdiri di sisi yang berlawanan. Tapi konfrontasi ini berlangsung sebentar sebelum semua orang melihat dua tubuh abadi berdaulat runtuh di tanah dengan satu lutut dengan gemuruh keras. Kedua tubuh abadi berdaulat dengan cepat meredup karena kehabisan energi spiritual. Saat para penonton menyaksikan ini, mereka tercengang, karena ini berarti konfrontasi berakhir dengan keduanya terluka. Ketika 4 orang lainnya melihat Mu Chen dan Ling Zanzi dari jauh, mereka terkejut melihat pemandangan ini, karena hasilnya melebihi ekspektasi mereka. Tidak ada yang menyangka Mu Chen akan bertarung dengan Ling Zanzi hingga seri. Anak nakal itu terlalu mengerikan. Ling Jianzi dan Ling Longzi bergumam dengan kilatan ketakutan di mata mereka. Bagaimanapun, Mu Chen hanyalah penguasa bumi kecil. Bahkan sebagai penguasa bumi yang lebih besar, mereka juga tidak bisa bertarung dengan Ling Zanzi. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, wajah Ling Zanzi menjadi gelap. Dia berdiri di atas bahu tubuh surgawi Kaisar Pertempuran dan mengarahkan pandangannya ke Mu Chen seperti seekor elang. Tidak hanya yang lain terkejut, tetapi bahkan dia pun terkejut dengan hasil ini. Benda langit berdaulat apa itu? Mengapa begitu menakutkan? Ling Zanzi mengepalkan tinjunya. Dia secara alami dapat mengetahui bahwa itu semua karena badan surgawi berdaulat yang misterius itu sehingga Mu Chen dapat bertarung dengannya untuk mendapatkan hasil ini. Tatapan Ling Zanzi gelap, tetapi beberapa saat kemudian, dia perlahan-lahan teringat kembali dan dengan dingin menatap Mu Chen. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari di mana saya, Ling Zanzi, akan terlihat sangat buruk. Mu Chen, aku harus mengakui bahwa kamu luar biasa. Berdiri di bahu tubuh emas abadi, wajah Mu Chen sedikit pucat. Konfrontasi sebelumnya telah membuatnya sangat lelah. Sambil tersenyum, dia menanggapi Ling Zanzi, terima kasih atas pujian Anda. Dengan mata menyipit, tatapan Ling Zanzi bersinar dengan dingin saat dia perlahan berkata, tapi apakah Anda masih memiliki energi spiritual yang cukup untuk mengendalikan tubuh surgawi berdaulat Anda? Tanpa tubuh surgawi berdaulat Anda, bisakah Anda masih melawan saya? Kamu juga sudah kelelahan, kan? Mu Chen tersenyum sebagai tanggapan. Ling Zanzi sedikit menganggukkan kepalanya sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat ketiga bola itu dan kilatan kekejaman muncul di matanya. Ling Zanzi menginjak kakinya dan menggigit ujung jarinya. Dia kemudian menggambar segel darah di udara di hadapannya dan berkata dengan raungan yang dalam, pengorbanan pertempuran. Ketika suaranya bergema, jutaan pasukan yang beranggotakan 3 juta orang di 3 bidang memegang tongkat mereka dan seteguk darah keluar dari mulut mereka. Darah mereka membumbung tinggi ke langit dan menyala sebelum terbentuk menjadi energi spiritual tak terbatas yang menyatu dengan tubuh Ling Zanzi. Dengan sari darah mereka, energi spiritual Ling Zanzi yang berkurang langsung bertambah dan dia kembali ke kondisi puncaknya hanya dalam beberapa tarikan napas. Banyak orang yang menyaksikan hal ini membuat wajah mereka terkuras, karena tidak ada yang menyangka Ling Zanzi begitu kejam. Dia menggunakan metode yang begitu ekstrim untuk mengekstrak energi dari pasukannya untuk pulih. Bahkan jika dia bisa pulih dengan ini, itu telah menyebabkan kerusakan yang begitu signifikan pada pasukannya, dan dia bahkan mungkin harus mempersiapkan pasukan lain dari awal lagi. Tapi tetap saja, Ling Zanzi tidak peduli dengan itu untuk mendapatkan kuota. Di bawah tatapan tercengang, Ling Zanzi dengan dingin menatap Mu Chen dengan energi spiritual yang tak terbatas melonjak di sekelilingnya bersama dengan raungannya. Mu Chen, bagaimana kamu akan bertarung denganku kali ini? Kamu masih belum memenuhi syarat untuk mengambil gelar, benih benua, dariku. Jadi, keluar dari medan perang ini. Bab 1259 kemunculan kembali. Raungan Ling Zanzi bergemuruh seperti gemuruh guntur di wilayah ini, bersama dengan energi spiritual yang tak terbatas yang terus-menerus dilepaskan darinya, menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi.
Pada saat ini, mata Ling Zanzi berseri-seri dengan kilau dan tidak lagi terlihat lemah dan kelelahan seperti sebelumnya. Ternyata, dia telah menggunakan pengorbanan pertempuran untuk memulihkan energi spiritualnya, dan energi spiritual yang terkuras, sekali lagi, mengisi kembali tubuhnya. Berdiri di atas tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial, dia menatap Mu Chen. Dia akhirnya kembali pada menit terakhir, dan Mu Chen yang kelelahan bukanlah ancaman baginya. Para penonton juga menggelengkan kepala. Siapa yang menyangka bahwa Ling Zanzi masih memiliki jurus ini dan langsung membalikkan keadaan. Ling Zanzi itu terlalu kejam. Dia benar-benar bersedia membayar harga seperti itu untuk kuota. Beberapa orang menghela nafas. Apa yang dipertimbangkan dengan harga itu? Selama dia menjadi benih benua dan dibaptis oleh energi benua-benua surga barat, itu akan meningkatkan peluangnya untuk mencapai alam berdaulat surgawi. Dibandingkan dengan itu, apalah artinya 1 juta pasukan? Tapi itu tidak akan menjadi kemuliaan, bahkan jika dia menang. Mu Chen telah membuktikan kekuatannya untuk berpartisipasi dalam medan perang besar sebagai penguasa bumi yang lebih rendah. Dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan, pada awalnya. Tapi sekarang, Ling Zanzi benar-benar menggunakan cara yang tidak adil. Tentu saja, ada orang-orang yang merasa tidak adil bagi Mu Chen, karena dia telah memenangkan banyak orang dengan kekuatannya. Ini adalah nasib dunia yang kejam, dan tidak ada keadilan yang absolut. Tapi tidak mudah bagi Mu Chen untuk melangkah sejauh ini dengan kultivasinya. Dengan bakat dan kekuatannya, dia pasti akan memiliki kesempatan di masa depan. Sementara suara-suara itu bergema di seluruh lingkungan, banyak orang mengasihani Mu Chen. Dia memiliki potensi untuk menjatuhkan Ling Zanzi dari posisi sebagai penguasa di antara penguasa bumi besar di benua langit barat. Namun, pada akhirnya dia tetap gagal. Sepertinya kamu sudah kehabisan peluang. Melihat Ling Zanzi, Ling Jianji memberikan senyuman mengejek ke arah Sumu. Wajah Sumu juga gelap. Sudah mengejutkan bahwa Mu Chen bisa mencapai prestasi ini. Namun, tidak ada yang menyangka Ling Zanzi begitu kejam. Tidak masalah meskipun kita tidak bisa mendapatkan kuota, setidaknya kita bisa menjatuhkan kesombonganmu. Kepala 4 anak suci, murid Kaisar Pertempuran Langit Barat dipaksa ke titik ini oleh penguasa bumi yang lebih rendah. Aku akan melihat apakah kalian masih berani bertindak begitu perkasa dengan ketenaran kalian di masa depan. Sumu mencibir. Mata Ling Jianzi tenggelam dalam kemarahan. Dia tahu bahwa kata-kata Sumu tidak salah. Bahkan jika Ling Zanzi mengalahkan Mu Chen dalam pertempuran ini, itu tidak akan meningkatkan ketenaran Ling Zanzi, tetapi sebaliknya Mu Chen. Bagaimanapun, Mu Chen telah mencapai ini dengan kultivasi penguasa bumi yang lebih rendah. Pemenangnya mengambil semua, dan tidak peduli bagaimana orang lain membicarakannya. Hasilnya tidak akan berubah. Ling Jianzi mencibir. Sementara mereka berdua berdebat, Mu Chen memandang Ling Zanzi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bibirnya. Ling Zanzi ini benar-benar merepotkan. Untuk menghadapi orang itu, Mu Chen praktis telah mengeluarkan hampir semua kartu trufnya, tetapi dia masih tidak bisa unggul. Tidak heran Ling Zanzi adalah kepala 4 anak suci, dia memang memiliki faktor yang luar biasa tentang hal itu. Benar-benar seseorang yang diajar oleh penguasa surgawi. Mu Chen menghela nafas. Terima kasih atas pujian Anda. Tapi meski begitu, aku harus mengundangmu keluar dari medan perang. Ling Zanzi menanggapi dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, dia telah memperlakukan Mu Chen dengan serius dan bahkan merasa takut. Dengan demikian, dia tidak lagi memiliki nada penghinaan seperti sebelumnya. Setelah sedikit menderita dari Mu Chen, Ling Zanzi menjadi pintar dan tidak akan memberi Mu Chen waktu lagi. Dengan hentakan kakinya, energi spiritual yang tak terbatas meledak dan terbentuk menjadi bayangan sebelum melesat keluar. Semua orang tahu bahwa Ling Zanzi ingin mengakhiri pertempuran. Garis cahaya terbang dengan energi spiritual tak terbatas menutupi wilayah ini. Hanya dalam waktu satu tarikan napas, siluet Ling Zanzi telah muncul di hadapan Mu Chen, yang berada di bahu tubuh emas abadi. Dengan energi spiritual Mu Chen yang benar-benar habis, tubuh emas abadi telah kehilangan kilaunya dan tidak bisa lagi bergerak. Jadi bahkan ketika Ling Zanzi muncul di hadapannya, dia tidak melancarkan serangan apapun. Serahkan segel pertempuran. Ling Zanzi dengan dingin meraung dengan telapak tangannya mendorong ke depan, menghancurkan ruang dan mengarah ke dada Mu Chen. Meskipun Mu Chen tidak terlihat memiliki kekuatan untuk membalas, Ling Zanzi berhati-hati dan memutuskan untuk mengirimkan telapak tangan untuk melukai Mu Chen sebelum hal lain. Semua orang menghela nafas dalam hati melihat pemandangan ini. Sepertinya kali ini, Mu Chen telah gagal. Saat telapak tangan mengembang di mata Mu Chen tidak memiliki kepanikan di wajahnya. Sebaliknya, ada noda senyum tipis.
Melihat senyumnya, pupil mata Ling Zanzi bergetar dengan kegelisahan yang muncul di hatinya. Tetapi sebagai orang yang kejam dan tegas, dia meningkatkan energi spiritual di tubuhnya dan telapak tangannya menjadi lebih tajam. Terlepas dari apakah Mu Chen bertindak atau tidak mungkin untuk mearayan diri dari penindasan energi spiritual pada jarak ini. Ruang berfluktuasi, dan ketika telapak tangan Ling Zanzi muncul di hadapan Mu Chen dan hampir mencapai dadanya, sebuah tangan ramping tiba-tiba terulur dan berbenturan dengan telapak tangan Ling Zanzi. Energi spiritual tak terbatas berfluktuasi dan tubuh Ling Zanzi bergetar. Telapak tangannya diblokir, tetapi pada saat dia bereaksi, sebuah tendangan, bersama dengan energi spiritual, melesat ke arah dadanya. Udara di sekitarnya meledak dan Ling Zanzi terkejut dan terhempas ke tanah, menciptakan kawah besar dalam prosesnya. Perubahan itu terjadi terlalu tiba-tiba, dan para penonton hanya pulih dengan keterkejutan di wajah mereka setelah melihat Ling Zanzi terhempas. Apa yang terjadi? Bagaimana Mu Chen masih memiliki energi spiritual yang begitu kuat? Keributan pecah dengan tatapan tidak percaya melihat ke arah Mu Chen. Ketika mereka melihat Mu Chen, seluruh alun-alun diselimuti keheningan. Semua orang memiliki mulut ternganga karena terkejut, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Mereka melihat dua siluet lain berdiri di samping Mu Chen, siluet berjubah hitam dan berjubah putih dengan fluktuasi yang kuat di sekitar mereka. Tapi yang membuat mereka lebih terkejut bukanlah fluktuasi energi spiritual mereka, tapi mereka berdua memiliki penampilan yang identik dengan Mu Chen. Ini, apa yang terjadi? Mengapa ada dua orang lain yang terlihat sangat mirip dengan Mu Chen? Apakah mereka saudara kembar tiga? Omong kosong, mereka pasti klon energi spiritual. Bagaimana mungkin? Mu Chen hanyalah penguasa bumi yang lebih rendah. Bagaimana dia bisa membuat dua klon energi spiritual pada level yang sama dengannya? Keributan meledak dan semua orang memiliki ketidakpercayaan tertulis di wajah mereka. Mereka tercengang dengan pemandangan ini. Mereka awalnya mengira bahwa pertempuran telah berakhir, tetapi siapa yang bisa tahu bahwa kejadian seperti itu akan terjadi? Liu Xingchen terkejut melihat pemandangan ini. Dia secara alami tidak akan percaya bahwa dua siluet yang tampak serupa adalah saudara kembar tiga Mu Chen. Jadi dia condong ke arah gagasan klon energi spiritual, tetapi dia tidak dapat memahami mengapa klon energi spiritual Mu Chen begitu kuat. Selain itu, klon energi spiritualnya terlihat sangat realistis. Mereka tidak berbeda dengan tubuh utamanya. Di bawah keributan, wajah Kaisar Pertempuran Surga Barat ditutupi dengan keterkejutan sebelum dia tiba-tiba berdiri dan melihat ke arah dua siluet itu dengan linglung. Mungkin orang lain tidak bisa mengatakan apa-apa, tapi dia adalah penguasa surgawi. Jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa mereka berdua bukanlah kloningan energi spiritual, tapi tubuh yang sebenarnya. Lebih jauh lagi, mereka bertiga memiliki aura yang sama sampai ke fluktuasi energi spiritual mereka. Tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda sebagai klon energi spiritual. Jika mereka adalah klon energi spiritual, mereka tidak akan terlihat begitu realistis. Kloning realistis seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh seorang penguasa surgawi. Tapi Mu Chen hanyalah seorang penguasa bumi yang lebih rendah. Selain itu, kekuatan klon energi spiritual yang dibuat oleh energi spiritual pasti akan lebih rendah dari tubuh utamanya. Tapi budidaya klon Mu Chen persis sama dengan tubuh utamanya. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh penguasa surgawi. Kaisar Api juga memiliki pemikiran yang sama ketika dia melihat siluet Mu Chen. Sambil menepuk bibirnya, dia dalam hati menghela nafas dalam hati, saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar berhasil. Puluhan ribu tahun kemudian, tiga murni akhirnya muncul kembali. Dia secara alami tahu tentang Mu Chen yang mendapatkan warisan Kaisar Surgawi, serta tiga murni. Kemampuan ilahi yang tak tertandingi bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan oleh sembarang orang, tetapi Mu Chen telah mencapai prestasi ini. Melihat ketiga siluet itu, Kaisar Api berbalik untuk melihat Kaisar Pertempuran Surga Barat dengan ledakan tawa yang menyebabkan wajah yang terakhir bergerak-gerak. Sepertinya keajaiban masih muncul pada akhirnya. Haha, aku harus berterima kasih kepada Kaisar Pertempuran sebagai pengganti Mu Chen untuk saat ini. Bab 1260 Kekuatan Kemampuan Ilahi yang tak tertandingi. Sosok Ling Zanzi menyerbu keluar dari kawah sebelum dia melihat ke arah Mu Chen dengan tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa di saat-saat terakhir itu, Mu Chen tiba-tiba melepaskan energi spiritual yang tak terbatas. Dia melihat ke seberang cakrawala sebelum matanya berhenti di bahu tubuh emas abadi, dan pupil matanya tiba-tiba menyempit. Itu karena, di bawah matahari terbenam, ada tiga siluet yang tampak identik dengan Mu Chen di bahu tubuh emas abadi. Mereka bertiga adalah Mu Chen. Klon energi spiritual.
Ling Zanzi berseru tidak percaya, tetapi dia segera membatalkannya, karena dia bisa merasakan bahwa fluktuasi energi spiritual dari siluet berjubah hitam dan berjubah putih tidak lebih lemah dari tubuh utama Mu Chen. Secara alami tidak mungkin bagi klon energi spiritual untuk mencapai tingkat itu. Tetapi jika mereka bukan klon energi spiritual, lalu apa yang bisa mereka lakukan? Pada saat itu, Ling Zanzi sedikit bengong. Mu Chen yang berjubah putih menatap Ling Zanzi dengan senyum tipis. Jika Anda menginginkan segel pertempuran, sudahkah Anda bertanya kepada kami? Mu Chen yang berjubah hitam tersenyum. Kalian berdua, siapa kalian berdua? Tidak mungkin ada bantuan dari luar. Wajah Ling Zanzi pucat saat dia berbicara. Dia tidak dapat memastikan identitas Mu Chen berjubah hitam dan berjubah putih, jadi dia hanya dapat menentukan mereka sebagai bantuan dari luar. Atau dengan kata lain, saudara kembar tiga. Menghadapi kata-kata Ling Zanzi, versi Mu Chen berjubah hitam dan berjubah putih tersenyum lalu mengulurkan tangan mereka dan meletakkannya di pundak Mu Chen. Seketika, energi spiritual yang tak terbatas di tubuh mereka tanpa henti melonjak ke dalam tubuh Mu Chen. Dengan infus energi spiritual tersebut, pupil mata Mu Chen yang redup seketika mengembalikan kilauannya, bersamaan dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat yang perlahan-lahan keluar dari tubuhnya. Merasakan energi spiritual yang melonjak di tubuhnya, Mu Chen berdiri dan menatap Ling Zanzi, yang tercengang, sambil tersenyum. Sepertinya kamu bukan orang yang akan terus tertawa sampai akhir. Kamu. Ling Zanzi memandang Mu Chen, yang telah memulihkan energi spiritualnya, dengan tidak percaya. Itu karena energi spiritual dalam tubuh orang lain mengandung kehendak mereka, jadi secara praktis tidak mungkin bagi mereka untuk diserap dan digunakan oleh orang lain. Namun, Mu Chen sebenarnya bisa menyerap energi spiritual dari keduanya untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Itu hanya berarti bahwa mereka bertiga adalah satu, dan itu bukanlah bantuan dari luar, tetapi sesuatu yang telah dilakukan Mu Chen. Tapi, bagaimana ini mungkin? Ling Zanzi masih tidak bisa mempercayai fakta ini. Dengan kemampuan ini, bukankah itu berarti Mu Chen dapat membagi dirinya menjadi tiga dengan ketiganya memiliki kultivasi yang sama? Jika itu masalahnya, jika ada yang bertarung dengan Mu Chen, itu akan sama dengan menghadapi tiga Mu Chen yang sama kuatnya. Memikirkannya saja sudah membuat Ling Zanzi pusing. Hanya satu Mu Chen yang begitu merepotkan, tetapi jika ada tiga Mu Chen, bagaimana dia akan menghadapinya? Meskipun emosinya melonjak, Ling Zanzi menarik napas dalam-dalam untuk menekan emosinya. Aku tidak pernah menyangka kamu masih memiliki kartu yang mengejutkan di lengan bajumu. Tapi itu hanya terlihat palsu dan mencolok. Kartu truf ini sedikit terlalu menakutkan untuk diterima, jadi Ling Zanzi tidak punya pilihan selain meragukan apakah Mu Chen sedang mempermainkannya dan mencoba mengintimidasi lawannya untuk menyerah. Ketiga Mu Chen saling bertukar pandang dengan senyum yang tidak biasa di bibir mereka. Kalau begitu, kamu bisa mencicipinya. Setelah mereka berbicara, mereka bertiga meledak pada saat yang sama, berubah menjadi tiga garis cahaya yang menyerbu ke arah Ling Zanzi. Melihat mereka bertiga menerkam, mengapa Ling Zanzi berani ragu-ragu? Dia segera mendorong telapak tangannya ke depan. Energi spiritualnya dan angin kencang menyatu di telapak tangannya, berubah menjadi energi spiritual berbentuk naga yang menerkam ke arah ketiga Mu Chens. Mu Chens hitam dan putih bergerak pada saat yang sama dengan energi spiritual yang mengkristal menyapu keluar. Mereka kemudian berbenturan dengan energi spiritual berbentuk naga. Ketika kedua belah pihak berbenturan, energi spiritual yang mengkristal memercik, menghancurkan gerakan Ling Zanzi. Apa? Melihat gerakannya langsung terhapus, Ling Zanzi terkejut. Meskipun Mu Chen memiliki banyak cara, dia tetaplah seorang penguasa bumi yang lebih rendah. Sebelumnya, ketika mereka bertarung, Mu Chen lah yang menderita dalam hal energi spiritual. Tetapi ketika mereka bertarung sekarang, dialah yang menderita. Sial, bagaimana ini mungkin? Bahkan jika Mu Chen hitam dan putih memiliki kultivasi penguasa bumi yang lebih rendah, tidak mungkin bagi mereka untuk bergabung bersama dan menghapus seranganku. Ling Zanzi adalah penguasa bumi besar puncak. Belum lagi dua penguasa bumi kecil, bahkan jika beberapa lagi bergabung, mustahil untuk menghadapinya. Tapi saat ini, dua penguasa bumi kecil Mu Chen telah menyelesaikannya, bahkan membuatnya sedikit menderita. Jangan terganggu saat ini. Sementara Ling Zanzi linglung, tawa samar tiba-tiba bergema dari belakang. Tubuh utama Mu Chen telah muncul di belakangnya tanpa dia sadari, melemparkan sebuah jab dengan ekspresi tenang. Pukulan iblis pengorbanan diri. Energi spiritual langsung meledak, bersama dengan aura pengorbanan diri yang membuat Ling Zanzi merasakan kulit kepalanya mati rasa. Namun, dia tidak panik. Dia melemparkan telapak tangan ke depan, bersama dengan energi spiritual yang tak terbatas.
Sebelumnya, butuh 2 Mu Chen untuk menghancurkan serangannya, tapi Mu Chen ini sendirian sekarang. Ketika kepalan tangan dan telapak tangan berbenturan, energi spiritual yang dahsyat mendatangkan malapetaka. Itu hanya satu kontak, tapi itu menyebabkan wajah Ling Zanzi berubah drastis. Dia merasa bahwa Mu Chen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Gelombang kejut energi spiritual menyapu dan tubuh Mu Chen bergetar, sebelum mundur beberapa langkah. Di sisi lain, Ling Zanzi terlihat lebih menyedihkan. Dia telah mengambil 10 langkah ganjil ke belakang, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah dengan setiap langkahnya. Bagaimana kamu bisa menjadi jauh lebih kuat? Ling Zanzi memandang tubuh utama Mu Chen dengan kaget. Tusukan itu beberapa kali lebih kuat dari energi spiritual Mu Chen di awal pertempuran mereka. Mu Chen tersenyum. Setelah klonnya tiba, mereka telah membentuk koneksi bersama, sehingga salah satu dari mereka dapat melepaskan kekuatan mereka bertiga digabungkan. Ditambah dengan fakta bahwa tubuh utama dan klonnya terhubung pada tingkat yang dalam, amplifikasi bahkan lebih mengejutkan. Jadi dia tidak lagi takut bersaing dengan Ling Zanzi dalam hal energi spiritual. Namun, Mu Chen tidak perlu mengatakannya kepada Ling Zanzi. Dengan sebuah pikiran, ketiga Mu Chen menerkam dengan energi spiritual yang tak terbatas dan mereka menyelimuti Ling Zanzi. Meskipun Ling Zanzi telah memberikan segalanya, dia masih terus mundur dari melawan ketiga Mu Chen, terlihat sangat mengerikan dan dalam posisi yang tidak menguntungkan saat ini. Bentrokan energi spiritual lainnya terjadi dan Ling Zanzi terpukul mundur. Wajahnya berubah drastis sebelum dia berteriak, "Ling Jianzi, Ling Longzi, bantu aku sekarang." Pada saat ini, dia tidak peduli dengan reputasinya dan berharap Ling Jianzi dan Ling Longzi bisa datang untuk berurusan dengan Mu Chen bersamanya. Ketika Ling Jianzi dan Ling Longzi mendengar raungannya, wajah mereka sedikit berubah dan segera ingin membantu, karena mereka tahu bahwa jika Ling Zanzi kalah, tidak satu pun dari mereka akan dapat menghalangi Mu Chen. Namun, Su Mu dan Chu Men menghalangi jalan mereka ketika mereka ingin membantu. "Haha, apakah Anda sudah bertanya kepada kami apakah Anda diizinkan untuk membantu?" Su Mu dan Chu Men merasa senang saat ini, karena mereka sebelumnya telah menerima ejekan dari mereka berdua. Melihat kondisi mereka saat ini, mereka berdua merasa sangat puas saat ini. Ling Jianzi dan Ling Longzi tidak berbicara, tetapi segera melepaskan serangan ganas. Pada saat ini, mereka tidak bisa diganggu untuk menahan diri dan melepaskan semua kartu mereka. Pada saat itu, mereka berdua menekan Su Mu dan Chu Men. Adapun mereka berdua, mereka hanya bisa mengatupkan gigi untuk menahan tekanan untuk menghalangi mereka berdua, bahkan dengan harga terluka. Di sisi lain, situasi Ling Zanzi semakin berbahaya. Badai energi spiritual menyapu keluar dan rambut Ling Zanzi berserakan dengan jejak darah di sudut bibirnya saat dia melihat ketiga Mu Chen berjalan ke arahnya. Matanya langsung memerah, mirip dengan binatang buas yang dipaksa ke sudut. "Mu Chen, bahkan jika aku harus dikalahkan olehmu hari ini, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang." Ling Zanzi meraung dengan kilatan dingin di matanya. Dia menggigit lidahnya dan seteguk sari darah terbang keluar dan terbentuk menjadi api merah yang menyelimutinya. Api itu dengan cepat menyulut darah di tubuhnya, menyebabkan tubuhnya berkobar-kobar dengan api dan energi spiritual yang sangat kuat membumbung tinggi ke langit seperti sinyal asap. "Membakar esensi darahmu." Tatapan Mu Chen melintas pada pemandangan ini. Ling Zanzi benar-benar orang yang kejam, tidak hanya pada musuh-musuhnya tetapi juga pada dirinya sendiri. Dia benar-benar menyalakan esensi darahnya, itu berarti akan butuh waktu lama baginya untuk pulih. Lebih jauh lagi, itu bahkan mungkin meninggalkan dampak dan menghalangi kultivasinya di masa depan. "Mu Chen, keluarlah dari medan perang bersamaku. Kuota hanya bisa jatuh ke tangan kuil surga barat saya." Ling Zanzi tertawa seperti orang gila. Dia telah meninggalkan hidupnya untuk menyeret Mu Chen keluar dari medan perang. Pada saat itu, tidak akan sulit bagi Ling Longzi dan Ling Jianzi untuk mengalahkan Su Mu dan Chu Men. Energi spiritual tak terbatas bersiul di sekitar Ling Zanzi, membentuk tornado. Dia tampak seperti dewa iblis saat ini, memusatkan pandangannya pada Mu Chen. Dia tiba-tiba membentuk segel dan melemparkan sebuah pukulan. Kemampuan ilahi yang lebih besar, tinju spiritual kaisar pertempuran. Ketika dia melemparkan tinjunya, langit menjadi sangat gelap sehingga bahkan para penonton di alun-alun pun berubah drastis. Tinju. Itu bisa dibilang merupakan jurus terkuat Ling Zanzi tanpa menggunakan tubuh surgawi berdaulatnya. Terbukti, Ling Zanzi telah dipaksa terpojok. Banyak orang mengalami perubahan ekspresi. Mereka melihat Mu Chen, yang berdiri di depan Ling Zanzi, mengeluarkan tawa terbahak-bahak. Dia mengambil langkah maju sementara kedua klon itu mundur selangkah. Meskipun gerakan mereka tampak biasa saja, mereka langsung membentuk susunan yang dalam.
Setelah Mu Chen melangkah maju, suaranya bergema sambil melihat kepalan tangan Ling Zanzi, karena itu masalahnya, maka jadikanlah kamu sebagai korban pertama untuk formasi pertempuran Tritunggal Spiritual.